Sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa kembali dalam renungan harian Kamis pekan ketiga Paskah yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40 dengan tema dituntun oleh Roh Kudus untuk ambil bagian dalam keselamatan Tuhan. Suatu malam, seorang anak berkata kepada ibunya, "Ibu, besok pagi saya bersama teman-teman akan mengunjungi teman yang sakit di rumahnya ya." Kisah lain di hari Minggu, seorang pemuda bicara sama teman-temannya, "Bro, aku pulang dulu ya, aku mau misa dengan orang tua." Kisah lain lagi, seorang bapak bersama istri dan dua anaknya di restoran ketika mau makan berkata, "Mari kita berdoa, kita akan buat tanda kemenangan Kristus." Dan seorang oma di rumah sakit berkata, "Romo, saya merasa tenang dan damai. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanku, Romo. Saya sudah siap ya bila ia berkenan." Sepenggal kisah-kisah kecil yang saya dengarkan, saya jumpai bagaimana orang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Seorang anak yang peduli dengan teman-temannya, terutama teman yang sakit. Seorang pemuda yang tahu akan kebutuhan rohaninya bersama keluarga. Seorang bapak yang mengajak keluarganya untuk berdoa, membangun kebiasaan. Seorang oma yang memiliki kepasrahan kepada Tuhan. Tentu kisah-kisah lain yang sahabat-sahabat Rema alami, dengarkan, jumpai, dahsyat. Bagaimana banyak orang hidup dituntun oleh Roh Tuhan itu sendiri. Hari ini dalam terang Roh Kudus kita diberi inspirasi dari sabda Tuhan lewat kisah Filipus dalam Kisah Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40 itu, di mana Filipus, seorang diaken, satu dari 7 yang lain seperti Stefanus, Prokorus, Nikanor, Timor, Parmenas, dan Nikolaus yang digerakkan oleh Roh Allah sendiri memberi pewartaan dan kesaksian kepada banyak orang. Dalam perikop selanjutnya pun dikisahkan bagaimana ia memberitakan Injil di Samaria. Banyak mujizat terjadi, banyak kesembuhan dialami orang-orang sakit, banyak orang yang percaya. Dalam perikop hari ini, bagaimana Filipus sungguh taat pada tuntunan Allah lewat Roh Kudusnya. Tampak jelas sekali, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lihat, Allah lewat malaikatnya memberi perintah dan selanjutnya berangkatlah Filipus. Seorang yang memang taat pada kehendak dan perintah Tuhan. Kemudian bagaimana selanjutnya dikisahkan lagi bagaimana Filipus pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Filipus pun segera ke situ dan mendengarkan sida-sida orang Ethiopia itu. Sida-sida sebutan orang yang bekerja pada Ratu Ethiopia, Sri Kandake. Seorang yang tidak sekedar biasa, tetapi yang sungguh-sungguh mau mencari keselamatan.
Akhirnya Filipus menjadi teman spiritual. Filipus memberi inspirasi pengajaran, dan dahsyat sekali akhirnya Sida-sida dari Ethiopia itu mengatakan, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Ya tentu tidak sesimpel ini ada dalam dinamikanya, tetapi paling tidak akhirnya Roh Allah sendiri membimbing Filipus. Perjumpaan rohani yang meneguhkan, membawa pada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat terimaku yang terkasih, mari kita sekalian, apapun situasi kita diundang, dituntun oleh Roh Kudus untuk ambil bagian dalam keselamatan Tuhan bagi semua. Mari kita tetap maksimal, optimal dan optimis mengambil peran pewartani. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.